Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bara. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui komentar-komentar di video-video saya, dan saya harus menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Terapotik Home Care. Mohon maaf saya belum bisa menjawab semuanya, tapi saya akan coba menjawab satu persatu melalui video. Saya ingin mengangkat satu pertanyaan yang hadir dalam video saya yang satu ini. Nih, yang linknya ada di atas ini, ya. Yang judulnya sulit menelan, ini solusinya, ya. Di sana saya membahas tentang beberapa tipe kesulitan berbicara dari afasia, atraksia, off speech, dan lain-lain. Kemudian penanganan pertamanya seperti apa untuk melakukan penanganan di afasia dan atraksia off speech. Oke, dan di situ juga ada mekanisme dengan kesulitan menelan gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan videonya karena di sana tidak ada latihannya, dan semoga di video ini sudah menemukan jawaban dan solusi untuk menelannya. Oke, kita bahas tentang menelan. Menelan itu kan banyak sekali ya. Ada yang menelan dari makanan yang bentuknya padat, kemudian makanan yang bentuknya gel, sedikit lunak. Kemudian ada makanan yang berbentuk cair kan gitu ya. Nah di sini ada yang bisa minum gitu, minumnya bagus, dia minum cair, tapi tiba-tiba makan yang padat sulit menelan. Ada lagi yang makanannya padat bagus, tapi airnya pas minum dia tersendat gitu kan ya. Nah kesulitan menelan ini kalau tidak ditangani, ini lama-kelamaan akan mengalami ditakutkan itu mengalami terjadinya pneumonia, luka di paru-paru gitu, sehingga tadi katup yang ada antara lubang tenggorokan nafas dengan lubang saluran pencernaan itu tidak berfungsi sehingga masuk ke dalam saluran pernapasan, sehingga makanan itu masuk ke dalam pernapasan, dibatuk, muntah atau apa ya, sehingga dinding paru-paru bisa luka, apalagi kalau sudah sampai paru-paru ya. Wow, itu menakutkan sekali. Oke, kita akan bahas kali ini latihan-latihan yang bisa menjadi solusi bagaimana caranya kita bisa menelan. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bara di channel saya Terapotik Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Oke, sebelum saya masuk ke latihan, di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih memiliki saudara atau sanak family atau dirinya sendiri yang masih makan pakai selang, ya, masih makan pakai sonde, ya gitu ya. Jadi makannya melalui selang. Ya ada juga yang sudah lepas selangnya tapi makannya tersendat atau minum pun tersendat. Oke, ini disebabkan tadi kelemahan di otot leher yang pertama, yang kedua core di otot tenggorokan trachea. Ini bisa disebabkan dikarenakan itu, dan juga mungkin bisa disebabkan karena adanya kelemahan otot wajah. Oke, kenapa kok bisa terjadi kan gitu ya?
Contoh misalnya makanan yang padat ya, misalnya kita makan makanan yang padat ya, tiba-tiba kita nggak bisa mengunyah, kan otomatis tidak bisa membuat makanan itu hancur secara sempurna. Jadi otot wajahnya tidak bagus untuk mengunyah. Oke, jadi kalau misalnya ada itu ditangani dulu otot wajah, kelemahan otot wajahnya. Oke, nanti akan kita bahas. Oke, sekarang kita akan bahas tentang menelan, core menelannya. Oke, di sini kan menelan ini ada dua ya, seperti di video saya yang sebelumnya ada dua saluran gitu ya. Yang pertama adalah saluran nafas dan yang kedua adalah saluran pencernaan. Saluran nafas adanya di depan, saluran pencernaan adanya di belakang. Oke, nah di sini ada katup, katup itu jadi kalau saat kita menelan ya saluran pencernaan terbuka, katupnya akan menutup saluran pernapasan. Saat kita bernafas, katupnya itu akan menutup saluran pencernaan dan dia menafas. Nah, katupnya ini terkadang tidak berfungsi, kurang berfungsi atau mengalami kelemahan. Ya, ini disebut namanya kalau penyakit penderita stroke namanya disfagia. Oke, nah bagaimana supaya kita melatih katupnya itu ya kita bahas satu persatu. Dan selain itu juga ada yang namanya otot-otot pendukung seperti otot di core trachea sini, ini juga untuk menelan. Kemudian ada core untuk leher gitu yang membantu untuk menelannya. Oke, nah berarti latihannya adalah latihan di sekitar otot trachea dan otot leher. Oke, nah gerakan yang pertama kita harus lihat nih, biasanya penderita stroke kan lehernya lemah atau tidak gitu. Biasanya orang yang masih makan pakai selang, biasanya yang bed rest ya, dia kemampuan untuk lehernya mengangkat itu sulit sekali, gitu. Ya kan? Nah ini berarti di sini terjadi kelemahan otot di lehernya. Oke, nah latihannya seperti apa? Yuk kita perhatikan video yang satu ini. Latihan yang pertama adalah latihan supaya otot lehernya ini bagus dulu ya. Penderita stroke misalnya dia sering tersendak atau cegukan dan lain-lain ya. Ini bisa seperti ini ya, tidur terlentang seperti ini, lurus gitu ya. Kemudian kita coba untuk melihat jempol kaki. Oke, kita lihat jempol kakinya. Kita tarik. Satu, lepas. Very nice. Kemudian lihat kepalanya diangkat. Dua, very good. Oke. 3, lihat jempol kakinya, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lepas. Tarik nafas. Hembus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Angkat lehernya. Oke, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lepas. Oke, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. 7. 3 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Lihat ya, hanya leher, bukan badan ya. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Very good. Oke, ini terasa sekali di otot trachea sini ya, otot penunjang atau core di trachea. Ini adalah latihan yang pertama. Latihan yang kedua ini sisi yang sakit ya, ini sisi yang sakit. Oke, latihan yang kedua adalah kita coba untuk menoleh ke sisi yang sakit. 1, kemudian tundukkan. 1, very good, kembali. Tundukkan. 2, very good, again. 3, very good. Kemudian lihat ya, toleh dulu ke sana, kemudian tundukkan. 4, very good. Lagi tolehkan ke sana, tundukkan. 5, very good. Tolehkan ke sana, tundukkan. 6. Lagi, tolehkan ke sana, tundukkan, lihat jempolnya. 7, very good. Tolehkan ke sana, lihat jempolnya. 8, very good. Tolehkan ke sana, lihat jempolnya. 9, very good. Tolehkan ke sana. 10, very good. Nah,
Nanti akan spesifik di otot sebelah sini. Oke, kita ulang ya, kita ulang ya. Yang dilakukan adalah pertama adalah toleh ke sana, toleh ke sebelah sisi yang sakit, kemudian tundukkan. Lihat jempolnya, yang jempol di bawah lihat. 1, kembali. 2, very good, again. 3, tolehkan lagi. 4, very good, teman. 5, again. 6, ayo come on. 7, bisa. Perlahan tolehkan kemudian tundukkan. 8, 9, satu kali lagi. 10, very good. Ini latihan yang kedua. Nah, latihan yang ketiga biasanya untuk apa? Untuk kesulitan menelan dengan disfagia juga biasanya adalah pelemahan otot leher atas. Oke, pelemahan otot leher atas. So, otot leher belakang. Leher belakang. So, dia juga harus dilakukan latihan untuk penguatan otot leher belakang. Oke, caranya seperti apa? Oke, lihat ya, bantalnya sebatas di sini ya, bantal sebatas sini. Kalau bisa kita nggak menggunakan bantal juga boleh, kita menggunakan alat aja ya. Oke, kebetulan saya di sini ada alat yang namanya cihu. Alat ini adalah bola karet. Oke, kita taruh di sini di kepala ya, di tengah-tengah ya, di tengah-tengah belakang kepala. Oke, kemudian suruh tekan ya, ditahan ya sama caregiver ya, ditahan ya sama caregiver, di sini dipegang, atau tangan yang sehat megang bolanya. Oke, kemudian tekan bolanya ke belakang. 1, oke, dadanya ditarik ke atas, lehernya ke belakang. 2, very good. 3, very good, again. 4, 5, bagus sekali. 6, bagus sekali, ke belakang. 7, very good, again. 8, very good. 9, sekali lagi. 10, nah terasanya di sini. Jadi kalau yang tadi yang ke belakang, yang melihat ke depan, yang gerakan pertama, gerakan kedua terasanya ada di sini. Jadi kalau misalnya terasa pegal di sini itu bagus, berarti gerakannya benar. Tapi kalau pegalnya yang ketiga ini pegalnya di sini berarti salah, berarti dia menegangkan. Oke, jadi yang seharusnya dilakukan adalah tekan ke bawah, tekan, dadanya tarik ke atas, kepalanya tekan ke bawah, kepalanya tekan ke bawah. Ini aproksimasi leher. Oke, tekan ke bawah. Dorong, very good. 2, oke, lagi dorong. 3, dorong. 4, dorong. 5, dorong. 6, dorong. 7, dorong. 8, dorong. 9, dorong. 10, very good. Ini latihan yang ketiga. Nah, latihan yang ketiga ini biasanya penderita afasia atau kesulitan berbicara juga dia biasanya postur dari tubuhnya agak membungkuk dan dia juga agak ke depan. Oke, jadi latihan yang leher ini bagus sekali. Oke, ini latihan yang ketiga. Nah, sekarang latihan yang keempat. Penderita stroke belajar duduk. Oke, setelah bisa belajar duduk, oke, setelah duduk bisa, oke, langsung lakukan ini. Di sini ada tulang clavicula ya, namanya tulang clavicula ini. Ya, ada 2 nonjol di sini. Ditaruh bolanya di situ. Oke. Kemudian ini dagunya di sini. Oke, kita kalau lihat satu. Ya, seperti ini. Dagu. Jadi latihan ini harus dalam posisi bahu ke belakang. Oke, bahunya ditarik ke belakang. Oke, bahunya tarik ke belakang. Kemudian dagunya yang turun dagunya, bukannya ininya ya, dagunya yang turun. Oke, kita mulai ya gerakannya. 1, very good. 2, dagunya yang turun. 3, terasa sekali. 4, terasa sekali di sini. 5, terasa sekali. 6, terasa sekali. 7, dagu yang turun. 8, tegak lurus. 9, 10,
10. Oke. Jadi kalau pegelnya terasa di sini nantinya pas habis latihan, itu gerakannya benar. Oke, kompres aja dengan air hangat. Kalau pegelnya ada di sini berarti salah. Berarti gerakannya menggunakan otot leher. Oke, kita ulang ya. Kita ulang ya. Taruh di sini di clavicula. Oke, kemudian dagunya yang turun ke bawah. Dagunya yang turun ke bawah. Oke, kita mulai ya. 1. Very good. 2. 3. Very good. Again. 4. 5. 6. Very good. 7. Tegak. 8. Tegak. 9. Satu kali lagi. 10. Very nice. Terasa sekali. Itu latihan yang keempat. Oke, sekarang latihan yang kelima. Latihan yang kelima masih sama, tapi dengan tahanan dengan hitungan 10. Oke, jadi kalau tadi kan repetisi ya, diulang-ulang. Oke, sekarang latihannya sama, tegak lurus. Oke, tegak lurus, sama ditaruh di sini. Kemudian jepit, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Mantap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lepas. 3. Very good. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lepas. Perhatikan ya, bahunya ke belakang, dada ke atas. Oke, tegak. Kemudian ini posisi leher ke belakang, ditaruh di sini, kemudian ini turun, dijepit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lepas. Good. Oke, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lepas. Very good. Itu latihan yang ke. Nah, demikianlah sahabat terapeutik home care, video saya tentang latihan-latihan core pada trachea, kemudian leher, untuk mengatasi latihan kesulitan menelan dan juga bagus sekali buat afasia. Oke, jadi afasia, atraksia of speech, oke, itu juga dilakukan latihannya supaya otot core di tracheanya akan jauh lebih kuat. Oke, nah ini dilakukan ya. Ingat, saya Bara ingin mengingatkan lagi bahwa penderita stroke kesulitannya adalah dikarenakan otaknya yang rusak. Jadi lakukan gerakan yang berulang, spesifik, ini saja. Insya Allah itu akan mendapatkan neuroplastisitas atau jaringan baru yang belum dipakai selama ini. Oke, sehingga gerakan-gerakan fungsional akan kembali lagi. Oke, jangan berkecil hati. Stroke semuanya punya kesempatan pulih yang sama. Oke, demikianlah video saya kali ini. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga video kali ini sangat bermanfaat. Jika benar-benar bermanfaat, yuk di-share sebanyak-banyaknya. Bagi yang belum subscribe, yuk di-subscribe yuk channel saya biar mendapatkan notifikasi di video selanjutnya. Oke, bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak telah mengikuti video Bara selama ini. Terima kasih. Have a nice day and bye-bye.